Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. apa kabar? Baik, Pak. Maksud dan tujuan saya hari ini yaitu ingin tahu tentang bagaimana Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui kegiatan wawancara ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Bisa ya Pak ya? Silakan, Pak. Insya Allah bisa. Baik, dalam keseharian kita di sekolah tentu Bapak sering menemui beberapa kasus, entah itu tentang dilema etika maupun bujukan moral. Menurut Pak Kasnawi, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang biasa Bapak hadapi saat ini? Terima kasih, Pak Dita. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi sebuah kasus atau permasalahan, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan menurut saya. Nah, sesuai kasus yang tadi kita lihat, maka saya mengidentifikasi kasus ini masuk ke dalam dilema etika. Karena saya melihat di dalamnya keduanya mempunyai maksud dan kepentingan yang sama. Itu menurut saya. Lalu bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil dari kedua keputusan tersebut yang sama-sama baik, Pak? Ya tadi, keduanya punya niat baik dan punya kepentingan yang memang ia perlukan. Satu di antaranya tadi berkeinginan agar bisa mengikuti, sementara peraturan dari sekolah tidak diperbolehkan. Tetapi saya tetap mempertimbangkan karena semua kasus ini ada penyelesaian, yaitu utamanya tadi di dalam pertanggungjawaban untuk menyelesaikan atau membayar ketika nanti setelah kegiatan diadakan dan bertanggung jawab untuk ikut membayar. Jadi ini menurut saya bisa ditoleransi. Ya, baik. Untuk langkah-langkah mengambil keputusan ini, apakah Pak Kasnawi melakukan keputusan sendiri atau melibatkan orang lain untuk dalam pengambilan keputusan ini? Iya. Dalam hal ini saya tetap bicarakan sama kepanitiaan juga warga guru. Tapi andai kata dari pihak panitia atau pihak guru yang lain ada sebagian yang menolak karena itu sudah aturan sekolah, saya pribadi tetap mengusahakan agar bisa tetap si anak tadi diikutkan. Pertimbangan saya tetap mengacu pada rasa kemanusiaan, Pak. Jadi saya berusaha menenangkan Bapak dan Ibu guru agar bisa mengikuti. Baik Bapak, untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, kita mendalami permasalahannya dulu. Ketika sudah tahu, sudah jelas permasalahannya, kita bisa minta pertimbangan kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, hal ini sangat membantu kepada saya untuk mengambil keputusan. Jadi pertimbangan saya sama Bapak dan Ibu guru itu bisa menentukan untuk mengambil keputusan. Gitu ya Pak. Kemudian tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan ini kira-kira ada nggak Pak? Ada, Pak. Permasalahan ini mestinya saya tahu, Bapak dan Ibu guru yang lain juga tahu. Ketika saya mengambil keputusan dan saya sampaikan, saya mintakan pertimbangan sama Bapak dan Ibu guru. Kendalanya di sini. Tidak semua Bapak dan Ibu guru itu sepaham, sependapat dengan apa yang ada pada ide saya. Nah, inilah dari Bapak dan Ibu guru yang tidak sependapat merupakan hambatan atau kendala yang saya hadapi. Tapi insya Allah berdasarkan pertimbangan dan musyawarah di antara kita bisa menemukan jalan keluar. Jadi tantangannya yaitu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru karena
ada bapak ibu guru yang beda pendapat. beda pendapat gitu ya Betul. Pak. Namanya orang banyak jadi Betul. tidak semua sepemahaman. Kemudian selama ini dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah butuh waktu dan tempat tertentu atau secara spontanitas nih Pak? Iya. Kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu bisa kita tangani sesegera mungkin, bisa kita spontanitas. Tetapi kalau kita melihat permasalahannya begitu rumit atau sulit untuk dicari solusinya, maka ya memang saya butuh waktu. Itu Pak. Jadi fleksibel gitu ya Pak, Betul, tergantung iya. masalah yang dihadapi. Ya, tidak selamanya harus hari ini, waktu sekarang bisa kita putuskan. Tapi melihat permasalahan dulu, kita kaji supaya bisa menentukan sekarang saya putuskan ataukah menunggu waktu dulu. Setiap mengambil keputusan, saya selalu minta bantuan, minta pertimbangan pada bapak dan ibu guru, terutama yang kasusnya memang menurut saya belum bisa atau perlu diselesaikan dengan bapak dan ibu guru dan tidak bisa saya tangani dengan sendiri. Oleh karena itu bapak ibu guru selalu saya ajak untuk memberi masukan kepada saya, begitu Pak. Jadi tetap membutuhkan orang lain gitu ya, Betul Pak, tidak sekali. bisa diputuskan. Betul. Itu pun tetap melihat permasalahannya Pak. Ya ada sih kalau kasusnya itu ringan dan bisa diterima, spontanitas bisa juga. Ada yang seperti itu Pak. Oke. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, dapatkah Bapak mengambil pelajaran yang mungkin bisa disampaikan kepada kami semua? Hal apa yang baik dalam sebuah pengambilan keputusan? Iya. Dalam hal ini menurut saya pada waktu mengambil keputusan cermati dulu permasalahannya. Jika memang permasalahan itu bisa kita putuskan sendiri, kita bisa mencarikan solusi sendiri, itu langsung kita tangani. Tetapi bila mana kasus ini memang tidak bisa sesegera mungkin kita tangani, ya tadi kita memang perlu waktu dan perlu memang minta bantuan pada rekan-rekan guru. Baik, terima kasih Pak. Saya semakin tahu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya semakin tahu tentang bagaimana cara mengidentifikasi sebuah kasus, bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik. Semoga kegiatan wawancara ini memberikan berkat dan manfaat kepada kita semua maupun yang menonton video kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.